Nabi Idris merupakan salah satu nabi yang mewariskan banyak pengetahuan dan masih berguna hingga saat ini. Kenabiannya perlu diimani oleh umat Islam sebagai bentuk takwa atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis keturunan, Nabi Idris memiliki jarak 6 generasi dari Nabi Muhammad. Urutannya adalah Adam, Shits, Anuse, Chinan, Mihlail, Yarid, baru kemudian Idris. Nama Idris berasal dari kata darasa yang berarti belajar. Sebab Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang sangat senang belajar dan suka mengkaji fenomena alam semesta. Nabi Idris juga dikenal dengan nama Akhnukh bin Yarid. Dia dilahirkan dari seorang perempuan bernama Iklima. Dan selama 345 tahun Nabi Idris hidup di dunia. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Irak kuno, Babilonia, dan Mesir, Memphis. Berikut kisah Nabi Idris selengkapnya. Nabi Idris adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya menginjak usia 82 tahun. Nabi Idris merupakan keturunan Adam yang pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Adam dan Shits. Hal itu tertera dalam QS Maryam 597. Namun demikian, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai riwayat Nabi Idris. Apakah dia hidup sebelum Nabi Nuh ataukah sesudahnya? Ilmuwan seperti Ibnu Katsir, Ats-Tabari, Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Asy-Syaukani, hingga As-Suyuti menjelaskan bahwa Nabi Idris hidup sebelum Nabi Nuh. Hal itu berdasarkan nasab bahwa nama asli Nabi Idris adalah Khonukh, yang merupakan nenek moyang Nabi Nuh. Hal itu juga diperkuat dengan QS Maryam 508. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri nikmat, yaitu kalangan para nabi dari keturunan Adam. Dan dari orang yang kami angkat bersama Nuh dari keturunan Ibrahim dan Israel. Dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyangka dengan bersujud dan menangis. Ayat tersebut mengisahkan silsilah keturunannya. Nabi Idris, termasuk keturunan Nabi Adam, tidak ikut bersama Nabi Nuh dalam perahu. Dengan demikian, Nabi Idris urutannya sebelum Nabi Nuh. Yang pada mulanya, Nabi Idris diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama di Babilonia, Irak kuno. Nabi Idris sendiri merupakan sosok yang rajin beribadah dan beramal saleh, seperti halnya yang diceritakan dalam buku Nabi Idris. Namun, akhirnya dia berhijrah ke Mesir lantaran penduduk Babilonia tidak bisa menerima apa yang diajarkan Nabi Idris. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Idris dikenal sebagai orang yang gemar bertasbih kepada Allah. Dia juga selalu melakukan perbuatan baik seperti belajar, menulis, dan menjahit. Keterampilan-keterampilan itu perlahan-lahan dia ajarkan kepada kaumnya. Sebelum meninggal dunia, Nabi Idris meninggalkan banyak pesan kepada umat manusia. Pesan-pesan tersebut berisi ajaran-ajaran agar manusia dapat hidup lebih baik. Di antaranya salat jenazah sebagai bentuk penghormatan, karena pemberi syafaat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai amal dan perbuatan. Dia juga mengingatkan kaumnya bahwa sebesar apapun rasa syukur yang kita ucapkan, tidak akan mampu menandingi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan. Selain itu, Nabi Idris juga mengingatkan umat manusia untuk selalu menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas untuk salat, puasa, menaati semua perintahnya, serta menjauhi larangannya. Kemudian umat manusia juga diminta untuk menghindari hasad atau dengki kepada sesama manusia yang mendapat rezeki. Nabi Idris juga mengingatkan bahwa kegiatan menumpuk harta sama sekali tidak bermanfaat bagi diri sendiri, kecuali membagikan harta tersebut kepada orang yang membutuhkan. Terakhir, kehidupan hendaknya dijalani dengan penuh hikmah dan kebajikan. Nabi Idris pandai ilmu perbintangan, yang pengetahuan Nabi Idris sangat luas, karena dia rajin mengkaji dan mempelajari banyak hal, termasuk segala hal yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam. Selain itu, Nabi Idris juga sangat tertarik dengan fenomena-fenomena alam yang terjadi di muka bumi. Namun, oleh sebab itulah, banyak yang bertanya kepadanya apabila terjadi fenomena alam tertentu. Nabi Idris sering menjadi rujukan terhadap suatu permasalahan. Nabi Idris dikenal sebagai ahli perbintangan,
Dia adalah orang yang pertama kali memanfaatkan rasi bintang sebagai penunjuk arah dan waktu yang tepat untuk bercocok tanam hingga memperkirakan kondisi cuaca. Nabi Idris juga memiliki keterkaitan dengan bangsa Sumeria. Sebab beberapa penelitian membuktikan bangsa Sumeria juga mempelajari ilmu perbintangan untuk mengetahui waktu bercocok tanam yang baik. Misalnya, rasi bintang Taurus yang dipercaya sebagai masa awal, musim semi dan cocok untuk menanam. Sementara, rasi bintang Virgo digunakan sebagai waktu yang tepat untuk melakukan panen. Nabi Idris jadi manusia pertama yang bisa membuat pakaian. Sebelum Nabi Idris terlahir di dunia, manusia sebelumnya terbiasa membuat dan memakai kulit binatang sebagai pakaian. Nabi Idris diberikan Allah mukjizat berupa orang pertama yang bisa menjahit kulit binatang menjadi baju layak pakai. Saat ada waktu luang, Nabi Ibrahim menjahit pakaian lalu diberikan kepada kaum fakir miskin. Nabi Idris jadi manusia pertama yang bisa menulis. Nabi Idris juga dikenal sebagai manusia pertama yang bisa menulis menggunakan pena. Bahkan para ilmuwan pernah menemukan beberapa potongan naskah kuno yang diklaim berkaitan dengan Nabi Idris. Naskah itu bernama Kitab Henoch. Salah satu kisah dalam kitab itu adalah tentang peradaban tertua di bumi Lemuria, Atlantis yang hilang di telan bumi. Selain masih itu prediksi tentang banjir besar yang akan terjadi di muka bumi. Para ilmuwan itu menduga kitab Henoch tersebut ditulis oleh Nabi Idris. Kisah Nabi Idris merasakan mati dan hidup lagi. Pada suatu malam, Nabi Idris kedatangan tamu seorang pria. Dia membawa sangat banyak buah-buahan. Nabi Idris tidak sadar, pria tersebut adalah malaikat Israel yang menyamar. Nabi Idris menawarkan makanan itu kepada Israel, namun ditolak. Masa bonsyurin, mereka berbincang-bincang dan berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Setelah 4 hari bersama dan sudah cukup akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan sang tamu. Sebab tamu itu tidak menyentuh jamuannya sama sekali. Nabi Idris lantas mengajukan pertanyaan karena diliputi rasa penasaran. Sebenarnya siapa kamu? Tanya Nabi Idris. Maaf ya Nabi Allah, aku sebenarnya adalah malaikat Israel, jawab sang malaikat. Dan tentu saja Nabi Idris terkejut mendengarnya. Ini sebab malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia. Kau sudah 4 hari bersamaku. Apakah kau sedang bertugas untuk mencabut nyawa makhluk di dunia ini? Wahai Idris, selama 4 hari ini memang banyak sekali nyawa yang telah kucabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Kuambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap makanan. Lantas apa maksud kedatanganmu kemari? Apakah kau ingin mencabut nyawaku? Malaikat Israel menggeleng. Tidak ya Idris. Kedatanganku memang untuk mengunjungimu karena saya rindu. Dan Allah telah memberikan izin. Setelah percakapan itu, Nabi Idris membuat satu permintaan. Yang dia ingin malaikat Israel mencabut nyawanya, kemudian menghidupkannya kembali. Dan Nabi Idris penasaran dengan rasa sakratul maut yang konon sangat dahsyat sakitnya. In other words, permintaan itu tidak segera dituruti oleh malaikat Israel. Segala hal yang dilakukan hanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mencabut nyawa seseorang selain atas izin Allah, kata malaikat Israel. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya mengabulkan permintaan Nabi Idris. Seketika, dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat sahabatnya kesakitan sedemikian rupa, malaikat Israel menangis. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Nabi Idris lantas menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan apabila manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut yang terasa sakit seperti dirinya. Rasanya sungguh dahsyat, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nabi Idris pun merasa tidak tega apabila ada umatnya yang harus merasakan sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris semakin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan, taat kepada Allah, dan menjauhi segala larangannya.